Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdiskusi mengenai kegiatan rutin atau bahasa sosiologinya ritual di dalam setiap kelompok sosial apapun namanya. Ritual adalah kegiatan rutin dalam sebuah kelompok sosial berlangsung berulang-ulang dengan urutan tertentu. Contohnya orang sholat. Kenapa sholat disebut ritual? Karena sholat itu dilakukan berulang-ulang. Umat muslim minimal sehari sholat wajib 5 kali. Kemudian urutannya pun juga ada adzan, ada berwudu, ada sholat yang kalau di Islam namanya rukun. Maka di dalam kelompok sosial apapun pasti ada kegiatan rutin yang sebenarnya salah satunya adalah fungsi seorang pemimpin itu menyampaikan atau transfer gagasan-gagasan sistem nilai yang dianggap baik, buruk, benar, salah, penting, tidak penting oleh pemimpin terhadap pengikutnya. Misalnya kita di keluarga ayah bunda kita sejak kecil sudah mengajari misalnya kegiatan rutin di rumah. Ada lagu bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Jadi itu kegiatan rutin, penting. Kalau Anda tidak bangun tepat pada waktunya, tidak membantu ibu maka di dalam sosiologi nanti akan kita lihat semua kelompok sosial apapun namanya, apakah keluarga, partai politik, agama, negara, pastinya itu ada kegiatan rutin. Nah, di dalam sosiologi urutan tahapan untuk menyampaikan gagasan dari pemimpin kepada pengikut paling tidak ada 4 ada 4 level. Yang pertama komunikasi, dikomunikasikan. Komunikasi itu ketika gagasan baru disampaikan sekali saja. Misalnya ayah kita menyampaikan ke anak-anak, nak jangan lupa bangun tidur terus mandi, kan gitu kan? Atau jangan lupa sholat tepat pada waktunya. Kalau itu baru dibicarakan sekali saja, itu namanya komunikasi. Nah, ketika pesan itu disampaikan berulang-ulang, misalnya anak kos itu selalu bundanya kalau telepon pasti pertanyaan, sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Nah, ketika itu diulang-ulang terus namanya sosialisasi. Oke ya, jadi komunikasi disampaikan sekali saja, baru pertama kali namanya komunikasi. Kalau berulang-ulang namanya sosialisasi. Nah, yang ketiga itu namanya internalisasi. Internalisasi itu udah meresap, merasuk Kalau dalam bahasa P4 penghayatan dan pengamalan gitu Nah, kalau belum mengamalkan itu namanya belum internalisasi. Misalnya begini, kalau orang misalnya orang Islam punya kewajiban sholat 5 waktu. Kalau dia sudah waktunya sholat tidak sholat, apalagi sholatnya sampai kelewatan, pasti ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau orang kemudian begitu dengar adzan langsung sholat, berarti itu sudah internal. Misalnya di dalam olahraga, misalnya saya fans Barcelona, misalnya kan gitu. Kalau ada pertandingan Barcelona melawan tim manapun, saya pasti akan otomatis itu pengen nonton. Kalau Barcelona menang saya bahagia, kalau Barcelona kalah saya ikut sedih gitu. Jadi, nah itu namanya internalisasi Kemudian yang keempat namanya religiofication. Religiofikasi itu levelnya tertinggi. Kalau pengikut sudah percaya dengan sistem nilai, ciri pertama adalah fully believe, jadi sangat percaya penuh apapun yang dilakukan oleh pemimpin. Kemudian yang kedua, sanggup mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, kalau perlu nyawa demi sesuatu yang diyakini. Dalam bahasa Inggris namanya sacrification, pengorbanan. Itu ciri utama dari religiofikasi adalah sacrification. Jadi true belief, percaya penuh, kemudian yang kedua mengorbankan. Jadi misalnya orang mengatakan bagi numpung negeri jiwa raga kami, NKRI harga mati. Yang seperti itu namanya religiofikasi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi inti dari kegiatan rutin ini adalah bahwa semua kelompok sosial pasti ada cara untuk menyampaikan gagasan dari pemimpin pada pengikut. Dari sekedar pemimpin itu membuat pengikut orang yang tidak paham mungkin anti, kemudian paham, kalau perlu menjadi pengikut setia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.